Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia kesehatan, keimanan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran prakarya pada bab yang kedua. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak bapak sekalian, di pertemuan kita yang kedua pada pagi hari ini, kita nantinya akan membahas mengenai suatu bentuk rekayasa yang berbicara mengenai dasar-dasar elektronika. Sebelum kita masuk di materi pembelajaran, seperti biasanya, kita harus mengetahui dulu peta materi di bab yang kedua dengan judul Dasar-Dasar Elektronika. Secara garis besar, terdapat dua materi yang akan nanti kita bahas. Yang pertama yaitu berbicara mengenai wawasan pada pembelajaran elektronika. Yang kedua adalah membahas mengenai apa itu sistem pengendali, di mana sistem pengendali itu nanti ada hubungannya dengan perangkat dan peralatan kelistrikan, sekaligus bagaimana cara pembuatan rangkaian suatu kelistrikan yang sifatnya sederhana untuk tingkat SMP. Selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama adalah siswa mampu menyatakan pendapat tentang keragaman alat elektronika dan sistem pengendali sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa Indonesia. Tujuan yang kedua adalah anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi bahan-bahan yang terdapat di alam, alat-alat yang akan dipergunakan, teknik dan proses pembuatan elektronika dalam suatu sistem pengendali disesuaikan dengan daerah setempat ataupun daerah yang lainnya. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah anak-anak Bapak mampu merancang dalam pembuatan suatu alat elektronika dan sistem pengendali di suatu daerah-daerah tertentu. Sedangkan tujuan kita yang keempat dalam pembelajaran pada pagi hari ini adalah nantinya diharapkan anak-anak Bapak mampu membuat, menguji, dan mempresentasikan suatu alat elektronika dan sistem pengendali yang sangat dibutuhkan di suatu daerah, dan hasil kerjaan itu dibuat dalam suatu disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Anak-anak Bapak sekalian, kita masuk ke materi pembelajaran yang membahas mengenai wawasan elektronika. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, elektronika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alat kelistrikan arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol suatu aliran elektron ataupun partikel-partikel yang bermuatan listrik dalam suatu alat. Contohnya adalah pesawat komputer, peralatan elektronika yang ada di rumah tangga, semikonduktor, dan lain sebagainya. Sedangkan alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika di dalam suatu sistem pembahasaan disebut sebagai peralatan elektronika atau electronic device. Berikutnya anak-anak Bapak kita masuk ke sistem pengendali. Sistem pengendali ini merupakan suatu perkembangan ilmu dan teknologi yang dewasa ini sistem kendali terdiri dari manual maupun otomatis, di mana sistem pengendali ini memiliki peran yang sangat penting. Contoh, secara konkret kita dapat temui pada pengendalian pesawat ruang angkasa, peluru kendali, sistem pengemudi pesawat, satelit, dan sebagainya.
Sementara untuk dunia industri sangat diperlukan sistem pengendalian mesin-mesin produksi dalam bidang manufaktur dan pengendalian proses seperti mengatur tekanan, temperatur, aliran, gesekan, kelembaban, dan sebagainya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, di lanjutan slide yang berikutnya kita akan membahas mengenai jenis dan manfaat dasar-dasar elektronika. Ada dua bagian yang nantinya akan Bapak jelaskan untuk manfaat pada dasar-dasar elektronika. Yang pertama adalah elektronika analog. Elektronika analog adalah suatu bidang elektronika di mana sinyal kelistrikan bersifat kontinu. Sedangkan komponen-komponen yang digunakan pada umumnya disebut komponen diskrit atau dalam suatu waktu tertentu. Yang kedua adalah elektronika digital. Elektronika digital maksudnya adalah suatu sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital, di mana elektronika digital merupakan suatu representasi dari sebuah aljabar boolean dan digunakan dalam suatu komputer, telepon genggam, dan berbagai produk yang lainnya. Di gambar pada monitor, anak-anak Bapak bisa melihat komponen-komponen dasar daripada elektronika. Terdapat banyak komponen-komponen yang dipergunakan pada pembelajaran elektronika. Tetapi untuk materi pembelajaran kita ini, kita hanya batasi pada beberapa komponen saja. Di sebelah kiri, pada bagian slide di monitor, ada terdapat komponen yang bernama resistor, yang fungsinya adalah sebagai penahan arus listrik yang mengalir dari satu bagian ke bagian yang lain. Kemudian ada simbol dari sebuah resistor yang bisa anak-anak Bapak lihat di layar monitor. Kemudian gambar yang sebelah kanan paling atas ini adalah gambar yang namanya kapasitor. Kapasitor memiliki nama yang lain adalah kondensator. Ada yang menyebutkan kapasitor dan ada juga yang menyebutkan kondensator. Anak-anak Bapak sekalian, ada peralatan pada penggunaan komponen-komponen elektronika. Peralatan ini sangat mendukung dan sangat menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Di layar monitor, sering anak-anak Bapak melihat dan sering menyebutkan, Bapak yakin di antara anak-anak Bapak pada pagi hari ini ada yang mengetahui gambar di bagian sebelah kiri. Ya, Bapak yakin kamu sudah pernah mempergunakan dan melihatnya. Jadi gambar yang ada mirip seperti obeng, anak-anak Bapak bisa mengenalnya dan terdiri dari beberapa bagian. Alat ini disebut dengan test pen. Test pen ini berfungsi untuk mengecek ataupun mengetahui ada tidaknya suatu sumber tegangan yang berada di sebuah kabel perhantar listrik. Pada umumnya test pen ini dipergunakan untuk mengecek yang tegangan dari sumber PLN. Kemudian di sebelah kanan ada yang namanya solder listrik. Solder ini memiliki beberapa macam bentuk ataupun model. Ada yang seperti pulpen, ada yang seperti pistol. Tetapi anak-anak Bapak perlu ketahui, fungsi daripada solder ini adalah untuk mencairkan timah yang nantinya akan menghubungkan
kabel penghantar antara satu dengan yang lainnya. Selain untuk mencairkan timah, solder ini juga dipergunakan untuk fungsi yang lain yang berhubungan dengan panas dari suatu solder tersebut. Anak-anak Bapak, setelah kita membahas mengenai dasar-dasar elektronika, maka dapatlah kita rangkum pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah elektronika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang alat-alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron dalam suatu alat. Yang kedua adalah konsep elektronika terbagi dua bagian, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Yang ketiga adalah peranan sistem pengendali pada sinyal merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat menyangkut hajat hidup manusia setelah perkembangan zaman yang makin canggih peradabannya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak berharap kepada anak-anak Bapak bahwasanya untuk materi rekayasa akan berhubungan dengan suatu teknik-teknik, dan kedepannya nanti kita akan membicarakan materi yang lainnya yang akan menambah pengetahuan bagi diri Bapak sendiri maupun kepada anak-anak Bapak sekalian. Bapak berharap sebelum pembelajaran ini diakhiri, seperti biasa akan ada tugas-tugas yang nantinya Bapak berikan kepada anak-anak Bapak sebagai pengayaan, sebagai tambahan ilmu pengetahuan, agar nantinya anak-anak Bapak bisa lebih jauh memahami dan mengetahui tentang konsep dasar-dasar elektronika. Bapak rasa demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.